لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara pembahasan yang penting sekali berkenaan dengan tauhid adalah pembahasan mahabbah, yaitu tentang cinta, rasa suka, kecondongan, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini didambakan, mahabbah, cinta, yang mana banyak orang melalaikan kenyataan, mungkin pada diri mereka juga sendiri, terjangkitnya banyak orang dalam kesyirikan dari segi cinta, sampai disebut pula namanya syirik fil mahabbah atau syirikul mahabbah, syirik dalam perkara menyukai atau mencintai. Itu bisa sampai ke dalam permasalahan syirik. Bukankah sejarah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengenai kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini diawali dari mahabbah, ya, rasa cinta kepada dan pengagungan terhadap orang-orang saleh, namun tidak dikoridorkan sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan, sehingga terjadi ghulu dan melampaui batas. Akhirnya yang terjadi apa? Penyembahan kepada selain Allah. Dan di zaman sekarang, kebanyakan dari hal-hal yang melalaikan seperti lagu, sinetron dan semisalnya, itu kisarannya tentang cinta. Sebagian dari liriknya itu mengandung kesyirikan, bahkan syirik akbar. Seolah-olah pria itu menyembah perempuan, seolah pria itu tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa perempuan yang dia inginkan. Maka syirik dalam urusan cinta ini penting untuk dibahas, dan alhamdulillah dibahas pula dalam kitab At-Tauhid di bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Itu bab ini, bab perkataan Allah Azza wa Jalla wa minan nas, di antara
manusia, sebagai manusia, ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut kahubbillah, seperti cintanya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti akan kita bahas lebih detail, tapi muqaddimah yang mungkin lebih afdal, bab ini dinamakan babul mahabbah, yaitu bab cinta. Dan cinta di sini kita enggak bicara tentang cinta terhadap lawan jenis secara khusus, tidak. Ini bukan fikih keluarga dan bukan fikih nikah. Tapi ini tentang fiqhul qulub dan tauhid. Memfikihkan hati kita dan memfikihkan tauhid. Dan dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, aslul a'mali kulluha atau aslul a'mali kulliha huwa al-mahabbah. Asas segala amalan itu cinta. Manusia atau kecondongan atau rasa suka gitu loh. Mahabbah ini luas sih, bisa dimaknai cinta, kecondongan, rasa suka, keinginan yang lebih. Mahabbah. Manusia itu tidak akan dia berbuat sesuatu kecuali apa yang dia suka. Kalau dia berbuat sesuatu yang tidak dia suka, tapi tetap ada tujuannya, endingnya untuk mendapatkan atau menggapai apa yang dia inginkan atau suka. Manusia itu kalau lagi sakit, dia pengen apa? Sehat. Maka dia melakukan pengobatan dan minum obat-obat yang pahit, itu enggak dia suka, tapi dia terpaksa melakukannya demi mendapatkan hal yang dia suka, yaitu kesehatan. Seorang muslim diwajibkan bersabar terhadap takdir Allah yang mungkin menyakitkan baginya. Dia menjalani itu mungkin kurang suka secara tabiat ya, tetapi dia harus menjalaninya demi menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin asalnya tidak suka dengan peperangan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang di konteks yang benar, berperang. Dan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Perang itu kalian benci. Tapi apa? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Ya wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, namun Allah jadikan dari apa yang kalian benci itu ada hikmahnya, kebaikan yang banyak. Jadi kadang kita menjalani sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, itu wajar, memang biasa gitu. Kadang kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka, tapi ada tujuan yang kita suka dari sesuatu yang tidak kita suka itu. Seperti tadi, obat. Mungkin gak suka sama obat, tapi tujuannya adalah hal yang kita suka, itu kesehatan. Jadi manusia itu tidak akan melakukan perbuatan kecuali yang dia condong padanya, yaitu tujuannya apa yang dia suka, entah mendapatkan manfaat atau menghindari mudarat. Dan jika manusia itu melakukan suatu amalan atau perbuatan apapun itu, dia menyukai, entah menyukainya karena zat sesuatu itu atau menyukainya karena hal lain. Dia menyukai untuk melakukannya entah karena zat perbuatan itu atau hal itu, atau dia menyukai karena ada faktor lain, seperti yang tadi kita contohkan. Seseorang, misalnya seorang remaja menyukai game A dan itu ada di handphonenya, maka dia langsung main. Dia melakukan sesuatu yang dia cintai, yang dia suka. Ini dia suka secara zatnya. Ada seorang remaja, tapi kemudian dia pengen game B. Game B ini belum bisa dia mainkan kecuali dia harus bayar dengan pulsa yang dia miliki. Dia nggak suka bayar dengan pulsa, tapi dia akhirnya melakukan bayar pulsa dengan pulsa juga. Udah gitu 200.000 lagi dia harus bayar, berarti harus keluar 200.000. Dia nggak suka itu,
tapi dia menyukai, dia melakukan perbuatan membayar itu li ghairihi, untuk hal lain, yaitu untuk menggapai gembe. Seperti itu. Ya, seperti itu. Antum suka sholat, mudah melakukan sholat tahajud di rumah, bismillah, wudu, selesai, sholat tahajud gampang, udah kelas. Antum suka secara zat sholat itu. Namun kemudian terdengar panggil azan, sholat subuh, taib. Dan untuk berjalan sholat subuh harus menghadapi dinginnya waktu subuh karena baru hujan, dingin sekali. Antum tidak suka jalan begitu, dingin sekali, sangat dingin misalnya. Tapi antum tetap melakukan berjalan di tengah dinginnya pagi itu. Antum melakukan ini bukan karena zat perbuatan jalan di pagi hari antum suka, bukan, tapi karena hal lain, yaitu sholat subuh berjamaah. Manusia itu tidak akan lepas dari itu. Sekarang pertanyaannya, antum hadir di majelis ilmu ini niatannya apa kita ini? Apa yang kita sukai? Kalau kita sukai secara zat berada di majelis ilmu, alhamdulillah. Tapi amal itu jangan mandek di orientasi yang sementara, seperti selesai majelis ilmu antum dapat khalas, tapi harus tinggi cita-citanya, yaitu antum karena mencintai Allah, karena antum menginginkan akhirat, karena antum menginginkan pahala, karena antum menginginkan keselamatan ini. Seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu, usahakan bukan kita cintai karena zatnya sementara, melainkan karena di balik ini ada pahala dari Allah, ada pengampunan dosa, ada kebaikan, dan seterusnya. Jadi kalau kayak gitu enak itu insyaallah hidup. Jadi amalan itu berdasarkan cinta, tapi cintanya enggak mandek untuk dunia belaka, melainkan ada di balik itu dari hikmah dan juga pahala. Dan ibadah kepada Allah harus terbangun di atas mahabbah. Ibadah kepada Allah harus terbangun di atas cinta. Harus terbangun di atas cinta. Bahkan cinta itu adalah rohnya ibadah. Kalau kita beribadah kepada Allah tanpa cinta, maka ibadahnya ini seperti helai-helai yang tidak memiliki ruh. Helai-helai yang tidak memiliki ruh, atau daun-daun yang tidak memiliki ruh, bulu-bulu yang tidak memiliki ruh. Ya. Apakah ini hujan? Ikhwan? Hah? Gerimis ya? Allahumma sa'iban nafi'ah. Tolong ambilkan. Nah, di sini kalau ibadah kita, salat kita tidak didasari kecintaan kepada salat ini dan kecintaan kepada apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, maka apa? Salat kita enggak ada ruh, beneran. Salat kita enggak ada ruhnya. Sekarang gini ya, ikhwan. Dibebaskan bagi kita untuk menyukai qiraah siapapun dari masyayikh atau asatidzah. Fadhal. Entah antum suka karena tajwidnya, entah antum suka karena suaranya, entah antum suka karena ustadz ini memiliki jasa terhadap antum, tafadhal. Tetapi jangan kecintaan antum terhadap salat terimamkan dengan ustadz atau syekh ini mandek di situ. Jangan. Melainkan tinggikan cinta antum karena ini salat lillahi ta'ala. Karena kalau mandek di masalah makhluk saja, makhluk itu fana dan kerap kali tidak memberikan apapun kepada antum. Kalaupun memberikan, itu hanya temporary, sementara, tidak selamanya. Tetapi ketika antum melakukan salat ini dan antum mencintai qari'nya, mencintai ustaz ini karena suaranya, karena kebaikannya dan hal lain dari hal-hal positif tentang ustaz ini, antum senang, maka jadikan itu sebagai salah satu bonus cinta antum terhadap salat ini. Tapi tujuannya adalah antum mencintai Allah Azza wa Jalla, antum mencintai syariat Allah Azza wa Jalla, antum menginginkan ridha Allah, menginginkan melihat wajah Allah, menginginkan apa yang di sisi Allah dari surga, pahala, ganjaran dan janji-janjinya di akhirat nanti, dunia dan akhirat. Sehingga semakin
Semakin banyak pupuk cinta yang antum tambahkan, itu semakin ruh dalam ibadah itu semakin kerasa, berisi gitu loh. Iya. Wajar ikhwan kalau misalnya orang berbondong-bondong ke masjid jauh baik untuk kajian atau sholat berjamaah karena mungkin menyukai qari'nya, menyukai ustadz yang membacanya, tafadhol, wajar. Itu salah satu penambah cinta antum terhadap ibadah ini. Wajar juga bahkan di hal-hal yang sifatnya tidak ada faedah ibadahnya gitu, misalnya mukayyaf apa AC-nya dia masih hijau tuh pas dengan antum sehingga enggak keringetan tapi enggak kedinginan misalnya, maka ana suka salat di masjid hijau. Ini menambah kecintaan antum kepada salat ini. Tapi jangan mandek di AC. Melainkan itu hanya sebagai wasilah, penambah, suplemen supaya cinta antum terhadap salat ini dan cinta antum untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla itu semakin tinggi. Coba seperti itu ya kawan. Sama seperti antum hadir di majelis siapapun dari asatidzah atau ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan cinta antum tuh mandek cuman di kesiapan ustadz ini selesai. Pokoknya ustadz ini. Enggak, antum jadi mutaghalin, jadi ghulu nanti antum. Enggak, jangan mandek begitu. Tapi antum cari ridha Allah dengan kajian ini, boleh antum mencintai seorang ustadz lebih dari lainnya karena ada faktor seperti pas intonasinya, keilmuannya lebih, mungkin hafalannya lebih, mungkin penjelasannya lebih masuk ke kalbu antum, atau antum pernah mendapatkan kebaikan ustadz ini, atau antum pernah mendengar cerita kebaikan ustadz ini. Hal-hal faktor lain itu antum akumulasikan supaya antum lebih senang mendengarnya. Tafadhol, tapi ingat jangan mandek di situ. Melainkan tanamkan cinta antum karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Nah, untuk mencari ilmu syar'i, mendapatkan ridha Allah, memudahkan jalan menuju surga. Mahabbah ini jemaah sekalian, mahabbah ini kaitannya dengan iman sangat erat dan lekat. Bahkan iman itu tidak bisa terjadi tanpa mahabbah. Dan iman itu naik dan turun sesuai dengan bagaimana kadar mahabbah kita. Karena kalau misalnya kita mencintai suatu amalan karena dunia, maka ketika dunia sudah habis, hilang, berakhir, begitu pula cinta kita akan hilang akannya. Masyhur di hati kita kenyataan bahwasanya kalau mencintai perempuan lawan jenis hanya karena cantiknya, maka cantik itu bisa fana dan akan hilang. Dan apalah artinya kalau tidak ada akhlaknya? Nah, karena apa? Karena mahabbahnya itu hanya bergantung pada sisi duniawi semata yang akan hilang, selesai. Tapi kalau mencintainya karena Allah Azza wa Jalla, maka kalaupun selesai atau mati atau mungkin sudah tidak cantik lagi, tapi pahala antum mencintainya karena Allah itu kekal, insyaallah. Baik. Jadi kalau kita beribadah, menyembah dengan segala amalan apapun, salat, zakat, puasa, haji, umrah, berbakti pada orang tua, tanpa cinta kita kepada Allah dalam ibadah tersebut, ibarat helai-helai yang tak punya ruh, atau bulu-bulu yang tak punya ruh, atau daunan yang tak punya ruh. Namun jika seorang hamba dia ikhlas dan mahabbah, kecintaan itu berpengaruh terhadap ketulusan seseorang. Sangat berpengaruh. Mungkin bisa Anda sebutkan di antara gambaran ikhlas itu kisaran 4 atau mungkin lebih. Di antara gambaran ikhlas, ya, ikhlas dalam tujuan, ya, ikhlas dalam tujuan ibadah. Bisa dengan gambaran antum beribadah karena mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah di surga, itu bisa. Itu pertama. Kalau memang itu yang antum inginkan, antum ikhlas. Itu yang pertama. Gambaran pertama itu. Dalilnya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi kalian makan karena mengharap wajah Allah. Wajah ini maknanya bukan ridha. Wajah ini wajah Allah, sifat dzatiyah yang ada pada Allah secara azali dan abadi, ada pada Allah Azza wa Jalla. Wajah Allah Ta'ala, wajah Allah secara hakiki.
Laisa kamitslihi syai', yang tidak boleh kita gambarkan di benak dan tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, wajah Allah secara hakiki. Yang mana Allah Ta'ala akan menampakkan wajahnya di setiap Jumat pada ahli surga. Karena itu yang antum inginkan dalam ibadah antum, karena itu kenikmatan yang paling tinggi di surga nanti, dan semoga Allah perkenankan kita untuk mendapatkannya, maka itu adalah ikhlas. Kedua, mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah ini juga ikhlas. Mengharapkan ridha Allah juga ikhlas. Ya. Dalam ayat ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridha dari Allah, itu termasuk ikhlas. Termasuk juga gambaran ikhlas, antum mengharapkan dengan amalan itu, mengharapkan surga dan segala konten yang ada di surga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu termasuk ikhlas. Itu termasuk ikhlas. Mengharapkan surga dengan segala kontennya, baik secara mujmal, global ataupun rinci yang disebutkan oleh Al-Quran Sunnah, dengan amalan tersebut, maka itu termasuk ikhlas. Iya. Coba sebutkan suatu amalan yang ada ganjaran di surga, coba, fadhal. Ya, sebutkan dengan ganjaran yang spesifik di surga, fadhal. Siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, ya. Qabliyah subuh 4 rakaat, qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya. Khilaf di antara ulama apakah kalau misalnya satu hari full dia dapat satu rumah, atau dalam hadis lain mandawama, siapa yang terus menerus baru dapat satu rumah, itu khilaf di antara ulama. Al-muhim niatannya supaya dapat rumah di surga. Antum melakukan itu setiap hari misalnya. Pertanyaan, itu ikhlas atau tidak? Ikhlas bagi ahlu sunnah. Tidak ikhlas bagi sebagian sufi, ya. Bagi sebagian orang-orang sufi itu disebut tidak ikhlas. Bagi sebagian orang sufi dan bagi sebagian orang filsafat atau orang-orang yang jahil, itu dianggap tidak ikhlas. Karena apa? Kata mereka, antum beribadah bukan karena Allah, melainkan karena konten-konten surgawi. Berarti bukan karena Allah. Syubhat. Syubhat. Apa jawabannya, ikhwan? Jawabannya apa? Pertama, jawabannya adalah mengharapkan segala apa yang ada pada Allah di akhirat itu adalah ikhlas, itu jawabannya. Dan itu tracknya para nabi dan para sahabat. Mengharapkan apa yang indallah, ajr indallah, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah, itu ikhlas. Iya, itu ikhlas. In ajriya illa ala Allah, rabbil alamin, ala Allah. Melainkan ganjaran buatku itu ada pada Allah, Allah yang tanggung. Ikhlas itu tracknya para nabi ketika dakwah dahulu. Dan ganjaran itu berupa apa, ikhwan? Surga bukan? Surga. Hatta kita mengharapkan konten yang disebutkan dalam Al-Quran hadis tentang amalan tersebut akan berganjar surga nanti di akhir. Konten surga apa misalnya, apa gitu tadi ya, rumah, istana di surga. Itu juga ikhlas. Kalau misalnya ada orang sufi yang bilang antum berarti matre, kita bilang anda matre biarin, antum bahlul. Iya. Kalaupun memang orang-orang sufi itu mereka jujur, kalau mereka jujur menyembah Allah ikhlas lillahi ta'ala, mereka tidak akan terjangkiti syirik. Buktinya tasawuf dan sufiyah banyak yang syirik. Kalau mereka memang jujur ikhlas lillahi ta'ala, maka mereka tidak akan mereka akan jauh dari syirik. Buktinya di lapangan paling laris, ya. Jadi apa-apa yang Allah janjikan dan Rasul janjikan ganjaran di surga, kita mengharapkannya, nggak masalah. Itu yang pertama. Kedua, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan janji dan kita tidak boleh mengharapkan janjinya. Lalu apa gunanya janji kalau kita tidak boleh berharap? Berarti kalau tidak boleh mengharapkan janjinya berarti nggak ada hikmahnya dong berarti. Untuk apa hikmahnya memberikan janji kalau yang dijanjikan tidak boleh diharapkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini udah jelas sekali, Nabi SAW mengatakan, wa idza sa'altum fas'alul firdaus. Kalau kalian berdoa, kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Ayo mau nyalahin Rasulullah. Mau ngomong gitu ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita diajarkan materialistis? Kok ngarepin Firdaus? Ngarepin Allah aja. Rasulullah yang ngajarin kita supaya minta surga. Dan dalam hadis lain, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau surga dan apa yang mendekatkan kepada surga dari amal-amal saleh, pengampunan dan seterusnya. Coba lihat. Jelas banget kan kalau misalnya kita itu boleh mengharapkan janji-janji Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ya. Suatu ketika antum debat sama teman. Ya, debat sama teman. Debatnya apa? Ya debat yang sebenarnya receh sekali. Ustadz Fulan hizbi atau bukan? Antum debat. Antum benar sebenarnya. Antum benar dalam posisi benar. Tapi antum melihat lawan debat antum ini keras dan dia mau menang sendiri dan dia pengen mancing antum supaya emosi. Maka antum tinggalkan, afwan, ana tinggalkan, ana blokirlah antum, afwan. Meninggalkan miro, yaitu debat kusir. Maka kenapa antum meninggalkan itu? Meninggalkan ya karena ingin supaya hati ini stabil. Tapi antum teringat sabda Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjadi za'im, aku menjadi seorang apa? Za'im itu artinya penjamin. Rasulullah SAW menjamin apa? Suatu istana di tepian surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia pada posisi yang benar, tapi meninggalkan debat kusir, bukan diskusi ilmiah, bukan. Meninggalkan debat kusir walaupun dia di posisi benar. Maka akan dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai penjaminnya apa? Rumah di tepian surga, rumah istana. Iya. Kira-kira antum ngarap gak itu? Boleh tidak? Kalau tidak boleh, lantas apa hikmahnya, apa bijaksananya Rasulullah menjamin itu untuk kita? Rahasiakan aja dong harusnya gitu kalau nggak boleh. Dalam hadis riwayat Bukhari, bukan, riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallahi wa bihamdihi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, siapa yang mengatakan tasbih seperti tasbih dan tahmid, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi dan semisalnya, maka dia akan satu ucapan itu saja dia akan diberi apa? Ditanamkan untuknya apa? Sepohon kurma di surga. Berarti dapat kaflingan tuh, satu pohon. Subhanallah bihamdi, dua pohon. Subhanallah bihamdi, tiga pohon. Ketika kita bilang subhanallah bihamdi dan semisalnya, boleh enggak kita itu mengharapkan satu pohon di surga? Dua kali, dua pohon di surga. Boleh enggak? Boleh. Jadi apa yang Allah janjikan di dunia, di Al-Quran dan Sunnah, selama itu adalah janji ukhrawi, antum mengharapkannya, fadl, maksimalkan. Iya. Begitu. Tetapi kalau janjinya adalah janji yang ukhrawi dan ada janji duniawi, boleh antum mengharapkannya, tapi jangan dominan dalam niatan. Ini faedah penting ya kawan. Kalau janjinya adalah janji dari Allah atau Rasulnya, janji duniawi, boleh antum harapkan janji duniawi itu dari Allah dan Rasulnya, tetapi jangan dijadikan dominan niatan. Contoh, kata Nabi SAW, man sarrahu an yubsatalahu, man sarrahu an yunsa'alahu fi atharhi wa yubsatalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen dipanjangkan usianya
umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaklah dia silaturahim. Antum kemudian mendengar hadis itu, antum silaturahim. Tapi niatan dominan antum supaya apa? Supaya rizki doang dapat banyak. Maka ini nggak boleh. Kalau cuman dominan itu, dominan niatan duniawi supaya rizki banyak, supaya duit banyak, nggak boleh. Kalau cuman itu aja niatannya. Tapi kalau ada niatan ke situ supaya rezeki banyak, tapi lebih dominan saya itu mengharapkan pahala dari Allah, maka fadl, itu nggak apa-apa. Karena kita nggak boleh kita mengamalkan amalan-amalan ibadah ukhrawiyah, tapi tujuan dominasinya adalah keduniaan. Itu bisa menjadi syirik, suatu saat akan dibahas di kitab tauhid insyaallah. Itu yang ketiga ikhwan dari gambaran ikhlas. Yang pertama mengharapkan wajah Allah. Kedua, bisa juga mengharapkan ridha Allah. Ini dua hal yang berbeda ya ikhwan. Tapi bisa satu kesatuan. Mengharapkan wajah Allah sekaligus ridha Allah Azza wa Jalla. Bisa. Ingat, wajah Allah bukan ridha Allah. Wajah Allah sifat dzatiyah yang ada pada Allah. Yaitu wajah. Yang sesuai dengan keagungannya dan tidak boleh kita serupakan dengan wajah makhluk. Adapun ridha Allah, itu adalah sifat. Ya, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Allah Ta'ala bisa meridhai. Ya. Tapi beda, bukan wajah. Ridha bukan wajah. Wajah bukan ridha. Kedua-duanya sifat yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla berupa surga atau konten-konten di surga itu. Itu juga termasuk ikhlas. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang sufi. Ya. Dan yang keempat, termasuk ikhlas, mengharapkan ampunan Allah dengan amalan tersebut atau keselamatan di hari akhir. Ya. Mengharapkan ampunan Allah atau keselamatan di hari akhir. Apapun konten keselamatan itu, maka itu ikhlas. Di hari akhir tapinya. Di hari akhir, ya. Ini faedah yang harus betul-betul difahami baik-baik, ya. Di antara contohnya ikhwan, kata Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang menolong seorang mukmin, menolong seorang mukmin, menolong dari kesulitan-kesulitan duniawinya, maka Allah akan tolong dia dari kesulitan-kesulitan akhirat. Antum ketika ada seorang yang mungkin butuh, ya, keluarga atau saudara butuh dana dari antum, antum tolong dia, hatta cuman 100.000 antum tolong, dan itu membahagiakan dia. Dan niatan di hati antum adalah, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya nolong dia ini, Allah akan tolong saya dari kesulitan dari akhir. Ini ikhlas nggak ikhwan? Ikhlas. Jangan kita ikut dengan sebagian Jabriyah dan Sufiyah. Oh, antum beramal ibadah supaya pengen selamat aja antum, nggak boleh. Harapkan ridha Allah, jangan cari selamat doang antum. Ini kira-kira gimana ya orang kayak diapain orang kayak gini jemaah? Kita ini kan beramal ibadah kan supaya apa? Di antara fitur yang Allah janjikan apa? Kita dapat keselamatan, gitu kan ya, di akhirat, dan insya Allah di dunia juga. Insya Allah Allah jaga juga, gitu ya. Jadi itu empat hal itu. Ya, semuanya berkaitan dengan akhirat, ikhwan. Baik, itu ikhlas. Dan kadar ikhlasnya seseorang itu sesuai dengan seberapa kadar cinta dia dalam ibadah tersebut. Maka kalau antum pengen makin ikhlas, maka makinlah cintai Allah Azza wa Jalla, cintai Rasulnya, cintai ilmu tentang ibadah yang antum sedang lakukan. Makanya kadang-kadang sebagian asatidzah di awal majlis itu kadang-kadang memberikan beberapa hadis atau ayat tentang fadilah majlis ilmu. Ya, kalau ada emang jarang karena takut waktunya cepat habis gitu ya. Langsung ke konten aja kalau biasanya. Kenapa? Untuk menyegarkan. Supaya niatan kita itu lebih terpupuk dan cinta kita terhadap majlis ilmu itu lebih tinggi lagi gitu loh. Supaya lebih banyak pahalanya insyaallah. Begitu ikhwan. Ya.
Dan mahabbah, cinta, ini kita belum sampai dalam masalah syirik dalam cinta, tapi kita baru mentaksil dan mentaksis, mengakarkan dulu pondasi-pondasi pengetahuan tentang cinta sebelum kita nanti masuk ke dalam bab masalah syirik dalam cinta. Kita pondasikan dulu ya asas-asasnya, pembahasan atau pengetahuan tentang cinta menurut tinjauan syariat. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya mahabbah atau cinta terbagi menjadi dua. Cinta terbagi menjadi dua. Bagian pertama dan bagian kedua. Dan bagian kedua terbagi menjadi 4 macam. Wah, Masya Allah ya. Ya banyak tuh. Yang nggak tahu nih ini bisa cukup apa enggak waktunya, insya Allah cukup. Cinta terbagi menjadi 2. Dan bagian yang kedua nanti terbagi menjadi 4. Bagian yang pertama dulu, al-qismul awal dari cinta, al-mahabbah. Mahabbatu ibadah. Cinta yang berupa penyembahan. Cinta yang berupa ibadah, penyembahan. Cinta yang berupa penyembahan. Apa itu cinta yang berupa penyembahan? Cinta yang berupa ibadah. Ini yang pertama ini. Ini adalah cinta yang melazimkan 2 hal yang maksimal. Melazimkan 2 hal yang maksimal. Hal yang pertama tadzallul dan hal yang kedua ta'zim. Ya, perhatikan baik-baik nih. Cinta yang berupa ibadah adalah cinta yang melazimkan 2 hal yang harus maksimal. Yang pertama, tadzallul, yaitu rendah diri. Merendahkan diri kita. Dan yang kedua, ta'zim, mengagungkan zat yang kita sembah. Itu harus itu. Jadi cinta dalam rangka ibadah ini, mahabbatu ibadah, cinta tapi dalam konteks dia ibadah. Cinta ini sebagai ibadah gitu loh. Cinta ini sebagai ibadah. Yaitu cinta yang melazimkan 2 hal yang harus maksimal kita lakukan, yaitu yang terjadi, 2 hal yang maksimal yang terjadi. Yang pertama tadzallul, yaitu merendahkan diri kita di hadapannya, dan menta'zim, yang kedua menta'zim, yaitu mengagungkan zat yang kita ibadahi, sembah. Ini harus ada. Ketika antum melakukan ibadah, 2 hal ini merupakan perkakas atau rukun cinta antum kepada Allah. Yaitu ada perendahan diri antum. Perendahan diri ini kontennya banyak, ikhwan. Perendahan diri ini kontennya, dan paling bagus ya perendahan diri ada kita itu mengingat dosa-dosa kita. Dan kita itu melihat dulu kita tuh bukan siapa-siapa, hanya setetes air mani, kemudian Allah Ta'ala tumbuhkan kita. Itu bentuk perendahan diri. Kita mengingat dosa-dosa kita, kita mengingat dulu kita bukan siapa-siapa. Termasuk perendahan diri terhadap diri kita ini sendiri di hadapan Allah adalah kita itu melihat malakutus samawat wal ard, yaitu kerajaan langit dan bumi, dan kita itu hanya titik kecil di dalam. Itu termasuk tadzallul, yaitu merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berhasil merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan mencintai zat yang maha agung ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya rukun pertama untuk cinta ini adanya tadzallul. Diri kita rendahkan dulu. Orang itu kalau misalnya enggak merendah di hadapan Allah, dia enggak akan cinta sama Allah. Malah dia merasa enggak penting Allah itu baginya. Tadzallul yang pertama. Yang kedua ta'zim. Tadzallul itu untuk subjek diri kita, dan ta'zim untuk objeknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ta'zim yaitu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita merasakan diri kita rendah, maka coba kita menta'zim Allah. Dan menta'zim Allah, tata cara yang paling terbaik adalah kita memahami asma dan sifatnya. Kita memahami asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu adalah menta'zim yang paling tertinggi, karena itu menta'zim dengan ilmu. Bukan dengan kebutaan dan keentahan, tapi dengan ilmu. Mengagungkan Allah dengan ilmu tentang asma'nya, nama-namanya dan sifat-sifatnya.
Alhamdulillah ada serial kajian kami Fikih Asmaul Husna, itu ada, bisa dilihat di YouTube kami. Ya, jangan lupa like, share dan subscribe ya. Kalau sampai hari gini antum masih belum like, belum share, belum subscribe, maka antum keterlaluan ya. Jadi kalau kita mau mencintai Allah dalam cinta sebagai ibadah kepada Allah, dua perkakas ini lakukan. Rendahkan diri antum di hadapan Allah. Dan yang kedua, agungkan Allah. Rendahkan diri di hadapan Allah dengan cara banyak, mengingat dosa antum. Allah mengingat dosa itu ada hikmahnya. Ya. Ya, nanti kita teruskan setelah azan insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Al-mahabbah, cinta terbagi menjadi dua ya. Yang pertama mahabbatu ibadah, yaitu mahabbah yang berupa suatu peribadatan. Ibadah itu kan aslinya kan al-khudu', tadallul, ketundukan, kerendahan diri, itu maknanya. Jadi ibadah yang pertama ini adalah ibadah yang melazimkan kita itu untuk merendahkan diri kita kepada yang kita cintai, merendahkan diri kita kepada yang kita cintai. Itu lihat, merendahkan diri bukan merendahkan hati ya. Rendah hati itu bahasa Arabnya tawadhu'. Kalau rendah diri bahasa Arabnya adalah ibadah dan juga tadallul dan juga khudu'. Itu rendah diri. Beda. Rendah diri itu hanya untuk Allah. Rendah hati itu bisa kita untuk makhluk. Begitu. Beda, rendah diri sama rendah hati beda ikhwan. Nah, mahabbatu ibadah ini melazimkan kita untuk melakukan dua hal secara maksimal, harus dimaksimalkan semampunya. Yang pertama tadzallul, merendahkan diri, dan yang kedua ta'zim, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ada sisi kita itu mengagungkan manusia, mengagungkan makhluk. Mengagungkan dalam artian menganggapnya itu berjasa, besar, pinter, punya ilmu, itu mengagungkan. Tapi dengan mengagungkan kita kepada makhluk tertentu, enggak boleh membuat kita itu merendahkan diri kita. Enggak boleh. Karena diri kita manusia, sama seperti orang ini. Kita hanya menyebut kebaikannya saja. Dan menyebut kebaikannya tidak boleh melebihi batasnya gitu loh. Dan tidak ada maksud duniawi tertentu dengan menyebut kebaikannya. Tapi kalau misalnya mengagungkan selagi merendahkan diri, itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Hanya kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita mengagungkan misalnya seorang raja atau presiden sambil kita merendahkan diri kita dengan sujud padanya. Enggak boleh. Enggak boleh kita menghinakan diri kita di hadapan makhluk, tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW saja melarang kita untuk ngebelungkuk dalam rangka penghormatan. Afwan, mengelumuk ke sini sampai apa? Ruku'. Enggak boleh. Tapi kalau ngebelungkuk sedikit kayak gini, itu enggak masalah insyaallah. Ya, tidak sampai had mendekati ruku', tidak sampai batas mendekati ruku', enggak masalah insyaallah. Asal enggak melebihi itu, ya, atau enggak sampai batas ruku'. Adapun kalau ngebelungkuk agak ke bawah karena pengen salaman, maka ini enggak apa-apa karena bukan dalam niatan ta'zim, melainkan supaya tangannya sampai. Supaya tangannya sampai, masa enggak masalah. Iya, misalnya bapak sini, anak pengen salaman. Ya anak kayak gini kan? Ya kalau enggak gini enggak nyampe, masa anak, "Pak, sini Pak. Sini tangan anak di sini." Enggak mungkin kayak gitu kan, kurang ajar jadi ya. Ya ini enggak apa-apa insyaallah. Kemarin difatwakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili seperti itu. Hafizallah. Baik. Yang kedua, cinta yang kedua. Cinta yang bukanlah ibadah secara zat. Cinta yang asli secara zat bukan ibadah. Ini yang kedua. Kalau yang pertama kan cinta yang secara zat merupakan bentuk ibadah. Ini hanya kepada Allah bolehnya. Adapun kepada selain Allah enggak boleh. Maka syirik. Kepada selain Allah nomor pertama itu syirik besar. Kepada selain Allah nomor pertama syirik besar. Anda contohin dulu yang syirik besar untuk yang mahabbah ibadah. Contoh, seseorang bertapa di goa sambil diperintahkan untuknya dia bertapa hanya boleh telanjang supaya mendapatkan kesaktian. Lihat, di sini ada sisi ibadah kepada syaitan. Ya. Dengan cara orang yang bertapa ini pasti dia kan pengen cari
kekuatan supranatural dari jin, dari syaitan. Berarti di sini ada sisi ta'zim, mengagungkan setan dan jin, dan ada sisi merendahkan dirinya dengan apa? Telanjang. Ya, ini termasuk syirik akbar. Ya, begitu. Atau merendahkan Al-Quran untuk menta'zim syaitan. Ini jelas, kalau ini jelas syirik akbar. Syirik akbar dan kufur, langsung kufur, khalas. Murtad, ya. Taib, yang kedua, ya, syirik cinta yang secara zat bukan merupakan ibadah. Ini ada 4 macam. Secara zatnya bukan merupakan ibadah, tapi kadang-kadang kalau diniatkan baik dia bisa ibadah. Kalau diniatkan buruk bisa juga syirik. Yang kedua ini ada 4 macam. Yang pertama A, ya, antum nungguin? Nungguin? Masya Allah. Senang anak ditungguin ya. Iya, daripada aneh nungguin, mendingan antum kan yang nungguin ya. Yang pertama, cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Ini mencintai sesuatu dengan sebab Allah Azza wa Jalla. Mencintai sesuatu karena berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Mencintai sesuatu karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mencintai sesuatu atau seseorang karena memang ada syariatnya. Maka ini semua cinta karena Allah. Ini cinta karena Allah. Mencintai sesuatu dengan sebab Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab Allah maksudnya adalah tujuannya adalah mencari ridha Allah. Mencintai sesuatu atau seseorang karena memang itulah perintah Allah untuk mencintainya. Seperti mencintai seseorang. Contoh, kita mencintai para nabi. Ya. Apakah kita mencintai para nabi karena kita menyembah nabi? Bukan. Kita mencintai karena memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mencintai para rasul, para siddiqin, syuhada, salihin. Taib. Antum mencintai orang tua, antum tidak mencintai orang tua. Tapi mencintai dalam artian taat pada orang tua. Oke. Apa faktor antum mencintai dan taat pada orang tua? Karena Allah perintah saya untuk itu. Maka ini mencintai karena Allah. Antum mencintai karena Allah. Jadi ada 2 nih, kawan. Yang pertama mencintai ashkhas, individu karena Allah. Yang kedua mencintai amalan karena Allah. Iya. Oke. Jadi ini cabang-cabangnya banyak banget nih. Ya, ini kan poin kedua, bagian kedua, mencintai, cinta tapi bukan ibadah secara zat. Tadinya bukan ibadah. Ini ada 4 macam ya. Macam yang pertama, mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah ini ada 2 objek. Satu objeknya adalah individu, mencintai individu karena Allah, dan objek kedua yaitu mencintai amalan karena Allah. Mencintai amalan karena Allah. Jadi imma antum mencintai individu karena Allah, imma antum mencintai suatu amalan karena Allah. Antum mencintai individu bukan dalam rangka antum menyembahnya. Antum mencintai amalan ini bukan dalam rangka antum bukan dalam rangka antum ingin melakukan hal yang sia-sia, bukan. Melainkan semua ini antum cintai karena mencari ridha Allah. Iya itu. Nabi itu dicintai bukan secara zat karena kita pengen mencari ridha Nabi belaka, bukan, melainkan supaya Allah ridha dengan kita. Begitu. Kalau antum mencintai seseorang individunya saja, bukan karena Allah, suatu saat mungkin dia mengecewakan antum. Selain Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu maksum. Kalau antum mencintai orang soleh di majelis ini, mencintai ustadz misalnya, antum mencintai ustadz, jangan berhenti di ustadznya, tapi tinggikan grade-nya gitu loh, yaitu ke Allah. Karena kalau antum berhenti di ustadznya, kalau antum nanti ke rumah ustadznya, antum ngelihat aib ustadznya, kecewa antum. Antum mencintai ustadz ini karena ini ustadz ini masya Allah gitu loh. Ya, kemudian antum safar bareng ustadz ini. Ternyata ustadz ini kalau ngorok mobil bergetar.
Oh ternyata, Masya Allah, lembut di kajian, ganas di ngorokan. Wah, ternyata kayak gini aib Ustadz Ana ya. Akhirnya mulai pudar cintanya karena. Tapi kalau antum mencintai Ustadz ini karena Allah, antum di ngorokin sama beliau, sabar, manusia punya kekurangan. Iya gak? Iya. Maka mencintai karena Allah, bukan karena zat ustadznya. Kalau karena zat ustadznya hulu nanti jadinya, jangan. Atau kecewa nantinya ya. Karena kalau antum mencintai satu hal, baik individu atau amalan karena Allah, ketahuilah individu bisa mengecewakan antum. Amalan bisa saja antum nggak bisa melakukannya. Tapi Allah Ta'ala tidak akan pernah mengecewakan antum dengan cintanya antum kepadanya. Atau amalan, mencintai amalan karena Allah. Antum suka sholat, taib, suka sholat karena apa? Ayo. Karena enak aja Ustaz. Jangan kayak gitu. Di-upgrade lah. Karena ini perintah Allah, karena ini lillahi ta'ala, karena ini akan diganjari oleh Allah, karena dan seterusnya. Antum mencintai sedekah. Cinta sedekah tuh kayaknya ada tuh nama itu, cinta sedekah atau apa? Antum cinta sedekah. Bukan sedekah bumi tapinya. Cinta sedekah beneran sedekah, suka ngasih, suka donasi, suka ini. Kalau cuman mentok di karena suka aja, jangan. Selesai di situ soalnya. Tapi cinta sedekah karena ini ada pahalanya dari Allah. Cinta sedekah karena Allah bakal ridho saya. Cinta sedekah karena ini akan menyelamatkan saya dari azab neraka. Cinta sedekah karena dan akhirat gitulah pokoknya. Iya, kayak gitu harusnya. Nah, siapa yang cintanya dia terhadap individu atau amalan karena Allah, maka ini balik lagi nanti ke bagian pertama, yaitu mencintai Allah. Hakikatnya dia tuh mencintai Allah sebenarnya. Cuman amalan ini sebagai wasilah saja untuk menggapai ridha Allah. Maka yang bagian kedua, model A atau macam pertama ini kembali nanti ke model yang pertama atau bagian pertama. Kemudian yang kedua dari bagian yang kedua, mahabbatu isfaqin wa rahmah. Mencintai karena sayang. Cinta itu dalam kurung cinta yang kedua ini adalah kasih sayang ya. Kasih sayang. Kasih sayang ini biasanya kepada pihak-pihak yang sifatnya lebih rendah atau lebih lemah daripada kita. Ini mahabbah, namanya mahabbatu rahmah. Mahabbah kasih sayang, mahabbatu rahmah. Biasanya ini kepada pihak yang lebih rendah atau lebih lemah. Izinkan anak agak sedikit panjang sedikit boleh? Benar ya? Kalau antum mau sholat sekarang, fadl, nanti. Ini soalnya ini masih ada dua lagi, tapi ini penting ikhwan. Antum supaya mindset itu lebih tertata. Ini cinta yang berupa kasih sayang yang biasanya terhadap pihak yang lebih apa? Lebih rendah daripada kita atau lebih lemah daripada kita. Ini namanya mahabbatur rahmah, ya. Samara itu apa panjangnya? Samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Tiganya ini beda nggak? Sama atau beda? Ya beda. Sakinah itu, ini faedah tambahan, sakinah itu adalah kecondongan, ketenangan. Antum punya istri, condong kepadanya, maka ini sakinah namanya. Mawaddah dan rahmah sama-sama artinya sayang, tetapi beda. Ya. Mawaddah itu sayang dengan keinginan untuk memiliki. Adapun rahmah sayang dengan keinginan untuk melindungi. Makanya mahabbah rahmah ini sayang dengan terhadap apa? Pihak yang lebih rendah atau lebih lemah. Itu rahmah. Wakhfid janahaka minar terusin para hufaz. Wakhfid janahaka minadz-dzulli. Ini para hafizah tuh kan ya? Apa? Ayo. Oke. Wakhfid janahaka minadz-dzulli. Ada rahmahnya enggak? Wakhfid janahaka minadz-dzulli.
Ayo surah. Surat apa itu, kawan? Al-Isra. Waqfid janahaka min adh-dhulli wa qur rabbirhamhuma. Kenapa di situ ada rahmuhuma? Rahmat. Min ar-rahmah. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmah di sini artinya adalah kasih sayang terhadap pihak yang lebih rendah atau lebih lemah. Kenapa? Ketika orang tua kita berusia 40 tahun, ketika kita berusia 40 tahun, orang tua kita makin tua. Maka kita berikan mereka rahmah, kasih sayang terhadap pihak yang lebih, bukan lebih rendah, lebih lemah, ikhwan. Makanya kasih sayang yang isfaq dan rahmah ini, kasih sayang terhadap walad, anak. Ini rahmah. Kasih sayang terhadap sigar atau anak-anak kecil, rahmah. Kasih sayang terhadap du'afa, orang-orang yang lemah, rahmah. Kasih sayang terhadap marda, orang-orang yang sedang sakit, rahmah. Karena mereka itu walad atau anak-anak kecil lebih rendah daripada kita. Du'afa dan marda, orang-orang lemah dan orang-orang miskin atau sakit, karena mereka lebih lemah daripada kita, maka kita sayangi mereka. Ya. Oke, itu yang kedua. Apakah kasih sayang tersebut boleh? Boleh. Tapi kalau cuma sekedar sayang, pengen ngayomin saja, itu bukan ibadah. Udah biasa pengen ngayomin aja. Ya. Misalnya ngeliat anak-anak kecil kayak pengen lus aja palanya. Ya, lucu gitu. Ternyata ngeselin, dijitak kan habis itu. Ya kan? Iya. Lucu aja dah. Ini suatu mubah, ada nilai pahala? Enggak ada, kecuali kalau ada rasa untuk ibadah, baru dia menjadi pahala. Mengelus kepala anak yatim karena merasa iba semata. Ya semoga Allah ganjari pahala dengan ibanya itu. Tapi kalau dia tahu itu ada sunnahnya, maka dia dapat pahala dengan itu. Begitu. Hal ini boleh, nggak masalah. Menyukai anak kecil, ngelihat orang lagi sakit kesian, ini mahabbah. Ini juga mahabbah. Maksudnya apa? Kasih sayang. Nggak masalah ini, nggak masalah. Malah bagus gitu loh. Ya kan? Ngelihat orang tabrakan, ya astagfirullah, ya Allah kesian banget itu orang, kesian. Habis itu buka HP, langsung videoin. Ini kira-kira gimana nih? Masuk mahabbah nggak nih? Ya nggak tahu dari masuk apa nih ya. Masuk Facebook ini, masuk WhatsApp ya. Tapi itu mahabbah yang berupa rahmah ya. Itu rahmah. Kemudian yang ketiga, mahabbatu ijlal wa ta'zim la ibadah, yaitu cinta dari segi pengagungan tapi tidak sampai derajat ibadah. Ini beda dengan yang bagian pertama. Yang ketiga ini cinta dengan pengagungan tidak sampai derajat ibadah. Ayo, cinta ta'zim, mengagungkan, tapi tidak sampai derajat ibadah. Tolong bedakan. Bedakannya gimana? Anak kasih contoh. Cintanya seseorang kepada orang tuanya. Ketika antum mencintai orang tua antum, ada nggak sisi pengagungan terhadap orang tua? Pengagungan terhadap haknya, pengagungan terhadap senioritasnya dalam usia, pengagungan terhadap baiknya beliau kepada kita. Ini ta'zim, ijlal dan mahabbah, mahabbah, ijlal dan ta'zim, tapi nggak sampai derajat ibadah. Antum mengagungkan guru antum dengan menghormatinya, ketemu antum bertutur kata yang baik, bahkan mungkin antum cium tangannya gitu. Ini mahabbah, ta'zim, tapi tidak sampai ibadah. Kemudian ketemu dengan beberapa sepuh atau orang tua, antum cium keningnya, antum kemudian cium tangannya, berkata lembut padanya. Ini ta'zim, mengagungkan kepada orang yang lebih atas di antara kita, baik dari segi usia ataupun posisi ataupun jabatan, kedudukan. Itu mahabbah, ijlal dan ta'zim,
tapi nggak sampai derajat ibadah. Apa bedanya dengan yang bagian pertama? Bedanya adalah mahabbah ibadah yang tadi Anda bilang berkonsekuensi apa? Merendahkan diri kita di hadapan pihak yang kita sembah. Tapi kalau mahabbah yang ketiga ini, mahabbah ijal dan ta'zim tidak sampai ibadah, yaitu rasa sayang, suka, segan tanpa merendahkan diri kita dan tidak melampaui batas dalam pengagungan terhadapnya. Ya, misal kepada orang tua, ya kita cium tangannya, kemudian kita melakukan sujud kepadanya. Ini masuk ke yang mana ini kira-kira nih? Masuk ke yang paling pertama tadi, ibadah jadinya. Begitu. Ya, merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Enggak. Maksudnya merendahkan diri ini sampai ke jenjang ibadah. Enggak boleh. Jadi kalau misalnya kita segan sama guru, segan sama ustadz, atau semisalnya, maka ini ada rasa cinta, tapi cinta di sini cinta ta'zim, tapi tidak sampai ibadah. Gimana kalau misalnya ustadznya lewat gang ini, antum dari ujung gang mau lewat juga, waduh, ada ustadz fulan nih, nggak jadi lewat. Antum ngumpet di balik pohon pisang. Kira-kira ini apa namanya? Hah? Malu? Nah, malunya sebabnya apa? Sering bolos kajian? Kayaknya itu deh. Ya, kayaknya itu. Ya. Atau suka gibahin ustadz ini? Itu juga bisa. Atau punya hutang sama ustadz ini? Ini juga bisa. Atau hal lain, ya banyak ya, faktornya. Atau memang murni karena dia segan sama ustadz ini karena ustadz ini masya Allah haibahnya, wibawanya tinggi. Ya kalau matanya ngeliat kita seolah pengen menelan diri kita gitu. Nah ini bisa juga. Maka ini mahabbah, nggak masalah ini, insya Allah nggak masalah. Cuman kalau emang ada kesalahan harus minta maaf. Ya. Contoh lain, di terowongan salah satu pintu taman mini, ya mau ke arah Cilitan. Kalau lurus ke arah Pasar Rebo, belok ke arah Cilitan, belok kanan. Habis lampu merah. Pernah kan lewat situ? Nah, itu kan habis terowongan kan kiri tuh. Itu biasanya ada polisi tuh. Nah, antum deg-degan, beneran polisi, banyak gitu, bertebaran itu. Kira-kira gimana? Deg-degan nggak? Langsung deg-degan, nggak bawa SIM, STNK nggak bawa, cuman bawa keimanan dan ketakwaan saja. Nah, kemudian deg-degan ini. Kira-kira ini masuk mahabbah yang mana? Ayo. Atau jangan-jangan ini bukan mahabbah. Ini namanya khauf. Ya, apa khauf itu? Ketakutan, bukan cinta, ya. Beda, ya. Yang keempat, mahabbah tabi'iyah. Ini terakhir. Cinta yang bersifat natural. Cinta yang bersifat natural kemanusiaan untuk materi-materi yang dia suka gitu loh. Yang pada asalnya tidak ada unsur ibadah sama sekali. Ini cinta yang natural, kesukaan yang natural. Contoh apa? Suka makanan tertentu. Iya, ini juga cinta. Suka kebab misalnya. Iya. Kebab yang pedas suka, dikasih ketoprak nggak mau, ya. Ini nggak apa-apa. Nggak masalah, orang nggak tercela dengan ini. Ada orang nggak suka kurma, dosa nggak dia? Nggak dosa. Tapi giliran makanan Korea suka dia, dosa nggak dia? Ya nggak, asal sama halal nggak masalah. Maka cinta yang sifat natural ini nggak masalah. Suka dengan minuman tertentu, suka dengan pakaian tertentu, suka dengan kendaraan tertentu, suka dengan pekerjaan tertentu, nggak masalah itu. Ya, kayak teman saya itu, ada namanya Chandra dia, panggilannya Caleg. Ya, waktu di sekolah di Alisat dulu kita ditanya, Caleg kan panggilnya Caleg. Ya. Caleg, antum kalau gede mau jadi apa nanti? Dia bilang, ana mau jadi supir angkot.
Kira-kira salah nggak itu? Secara cinta nggak salah, tapi secara jawaban kok gitu jawabannya? Ya, apa nggak ada ya pekerjaan lain? Ya, tempat tinggal, antum pengen punya 2 lantai, fadl. Antum pengen kontrakan ini, fadl. Itu semua ndak masalah. Tidak ada unsur ibadah secara zat. Ya, ndak masalah. Nah, tolong murojaah di rumah masing-masing. Kita ketemu bulan depan insyaallah. Hafalkan macam-macam cinta ini bukan karena Anda pengen nguji antum kelak, bukan. Tetapi ini menata kita nanti ke depannya bagaimana cara kita mencintai individu, sesuatu, perbuatan, atau bagaimana cara kita mencintai Allah. Ini frame-nya seperti ini. Siapa yang hafal ini dengan baik dan paham dengan baik, dia bisa memanage diri hati dia ketika mencintai atau membenci sesuatu. Semoga kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.